Halo, horas ma ya saluhutna kama namin na namin kadungan na hinahulungan sebelum kita memulai dan melanjutkan berbagai kegiatan kita pada hari ini dalam bersekutukan firman Tuhan kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini Sabtu 14 Juni 2025 diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang ambing. Di hata batak di luahun maparawi dang tardo pakosa alugui jadi hupa subuhami nama dibu anha mahami maupau. Hidup sahatna demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang punya rasa kepanikan yang tersendiri. Berbicara tentang panik, panik adalah sebuah kondisi tidak menentu orang yang terkadang membuat kita sulit berpikir tenang. Kepanikan kadang terjadi dalam kondisi yang penuh dengan ancaman, yang tidak terduga-duga, sedang dalam kondisi yang genting, yang mengancam, dan itu semua muncul tiba-tiba. Sehingga kita pun susah berpikir secara nalar, secara akal sehat, dan tidak tenang untuk menentukan sebuah kebijakan. Paulus dalam perjalanannya menghadapi badai dalam tantangan itu. Seyogyanya kalau kita baca ayat ini saja mungkin kita tidak akan mengerti, tapi kalau kita baca nanti dari ayat sebelumnya yang 14 sampai ke depannya lagi, kita akan dapat informasi yang lebih dalam bahwasanya Paulus dalam perjalanan itu menghadapi badai yang luar biasa. Betul-betul angin badai menebar teror dan ancaman sehingga mereka mengalami putus asa yang luar biasa. Mereka mengalami kehilangan pengharapan. Karena itu juga menguras emosi mereka. Kepanikan terjadi di mana-mana dalam kondisi kapal sehingga mereka menyerah. Sehingga mereka mengalami tidak ada lagi pengharapan apapun. Kemudianlah Paulus di ayat 22 sampai 24 mengatakan bahwa tabah, sabar, dan menyerahkan kedaulatan itu kepada Allah. Bisa saja kondisi itu terjadi, tapi kita harus menyerahkan. Yang Paulus katakan, seandainya kita lewat jalan yang sebelah sana, mungkin kita nggak seperti ini. Tapi biarlah kita hadapi ini, tabahlah dan percayalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Itulah rahasia dari Allah yang kemudian diproklamirkan oleh Paulus untuk menguatkan orang-orang dalam kapal itu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mengalami juga kondisi yang seperti ini. Panik, cemas, takut, susah berpikir secara akal sehat, secara logika, secara nalar. Atas apa yang tiba-tiba terjadi, atas apa yang tiba-tiba kemudian tidak bisa kita pungkiri, yang kemudian tiba-tiba kita tidak siap untuk menghadapi itu. Sering sekali itu terjadi ketika menghadapi kematian ataupun menghadapi berbagai kehidupan, baik itu kecelakaan, kondisi keuangan dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan hari ini mau menegaskan ketika mereka katakan kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terbang, itu bukan katakan bahwa sudah I'm give up, kami tidak mengerjakan apa-apa, enggak. Pasrah saya bukan, tapi ketika kata menyerah itu untuk mengatakan bahwa kami betul-betul menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Allah. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan kami dari badai ini. Hanya Allah yang mampu memegang tangan kami, menyelamatkan kami tengah-tengah kapal ini. Demikianlah kehidupan kita, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa di setiap tantangan, di setiap badai kehidupan dan pencobaan itu, kita manusia lemah yang terkadang memiliki rasa panik, tidak mampu menghadapi, maka hanya satu jalannya bahwa kita percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa memegang kita, tangan Tuhan senantiasa membantu kita melewati berbagai tantangan itu. Maka seperti kata orang-orang bijak lainnya, payung tidak bisa menghentikan hujan, tapi dengan payung kita bisa melewati hujan. Iman tidak bisa menghentikan penderitaan, tapi dengan iman kita mampu melewati berbagai penderitaan itu. Maka milikilah imanmu dan senantiasalah bersandar pada kuasa Allah. Selamat melewati tantangan yang mengenang, selamat melewati badai itu. Kuatlah dan bersama dengan Tuhan, dan imanmu engkau mampu melewati itu semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap teguh dalam badai apapun.
dalam berbagai tantangan kehidupan kami. Ajar kami senantiasa untuk bersandar kepadamu, untuk tetap bahwa tangan kami senantiasa Engkau pegang, untuk bisa melewati segalanya Tuhan. Ajar kami tak beriman di tengah aneka tantangan zaman Tuhan, bahwa seluruh badai, cobaan, penderitaan itu bisa kami lalui bersama denganmu. Tuhan yang maha baik, kami bawakan dalam doa seluruh jemaat dan seluruh pelayanmu di mana mereka berada, dengan pengasihan yang senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan, dalam setiap suka dan duka, sakit ataupun sehat. Doa harapan cita para jemaatmu, dari anak-anak sampai para orang tua kami yang sudah lansia, Engkau yang senantiasa menyertai mereka. Kami mau serahkan hari ini dalam tangan pengasihanmu Tuhan, secara khusus untuk persekutuan kami esok hari, dalam ibadah minggu esok hari Tuhan, bersama seluruh orang percaya, kami mau memuji gunung batu, memuji gunung pengasihan itu Tuhan, memuji Allah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Jangan lupa untuk besok gereja di gereja kita HKBP Cinta Damai di pukul 6 pagi, 8 pagi, dan 10 pagi. Dan antarkan anak-anak kita untuk bergereja di sekolah minggu HKBP Cinta Damai di pukul 8 pagi. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Have a nice weekend. Salam Cinta.